Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama datang dari Komisi 3 DPR RI yang mengapresiasi langkah kepolisian untuk menjaga keamanan mudik Lebaran tahun ini melalui aksi sosial bagi masyarakat. Sebanyak 148.000 personel kepolisian siap untuk mengamankan mudik Lebaran. Anggota Komisi 3 DPR RI optimis dengan kesiapsiagaan Polri akan mampu menciptakan situasi aman, tertib, serta kelancaran lalu lintas. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan Polri akan melakukan upaya pengamanan secara ekstra. Hal ini seiring peningkatan mudik yang akan mengalami lonjakan. Ia menambahkan berbagai persiapan dan skenario lalu lintas untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2023 harus dipersiapkan dengan matang dalam memetakan dan mengatur mekanisme lalu lintas. Mulai dari pemberlakuan one way hingga kontraflow di sejumlah titik untuk mengantisipasi kemacetan sehingga perjalanan mudik masyarakat berjalan aman dan nyaman. Nah, saya kira pengalaman yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian, termasuk di bawah pembinaan Pak Kapolri, maka saya yakin dan percaya bahwa arus mudik nanti yang dilalui para pemudik ini bisa seperti kemarin tahun lalu, sehingga pemudik tidak ada masalah, di jalan juga tidak ada masalahnya, kemudian cenderung bahkan setiap daerah-daerah tertentu kepolisian selalu memberikan dan menyiapkan malah buka puasa, takjil dan lain sebagainya. Nah, saya kira inilah bentuk kepedulian kawan-kawan kepolisian terhadap masyarakat kita. Lebih lanjut, Supriyansa mengapresiasi langkah kepolisian dengan mengamankan mudik Lebaran tahun 2023. Dengan mewujudkan kepedulian melalui aksi sosial yang dilakukan kepada masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI berharap adanya koordinasi antar parlemen pusat dan juga di mana pemerintah pusat dan daerah dalam mempersiapkan infrastruktur jalan daerah yang akan digunakan oleh para pemudik. Persiapan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghindari kemacetan yang terjadi pada saat mudik Lebaran tahun ini. Mengantisipasi padatnya arus mudik Lebaran tahun 2023, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi mengenai kesiapan infrastruktur jalan di daerah. Karena diprediksi akan terjadi peningkatan arus mudik sebesar 14,2% dibanding tahun sebelumnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Dedi Wahidi meyakini semua jalan akan digunakan oleh para pemudik, baik jalan tol maupun jalan non-tol. Pemudik bisa saja beralih ke jalan non-tol, bahkan jalan-jalan kecil demi menghindari kemacetan. Untuk itu, koordinasi pemerintah pusat dan daerah terkait kesiapan sejumlah jalur alternatif di daerah harus terus dilakukan. Pasti semua jalan dan bahkan jalan alternatif juga akan digunakan. Ketika jalan tol macet, jalan nasional macet, jalan daerah juga akan digunakan oleh para pemudik, terutama motor ya, yang bisa masuk ke jalan-jalan kecil. Senada dengan itu, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri menambahkan, selain menyiapkan jalur alternatif, pemerintah juga harus aktif menginformasikan kepada masyarakat mana saja jalan yang rusak dan tidak dapat dilewati. Membuatkan tanda-tanda, membuatkan sebangsa peringatan-peringatan bahwa di sini ada jalan yang jelek, di sini ada jalan yang jelek. Jangan sampai orang-orang yang akan melalui itu tidak tahu bahwa dia namanya jalan negara bagus atau jalan tol bagus, dia tancap aja tahu-tahu kemudian dia bertemu dengan tempat-tempat yang tidak baik. Makanya kita juga undang Pemda supaya kita tahu bahwa ada nggak jalan-jalan alternatif. Ken dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menegaskan kasus human trafficking berkedok pengiriman pekerja migran ke luar negeri tidak boleh dibiarkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. DPR RI menilai lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Dan untuk itu DPR RI berharap adanya sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku perdagangan manusia. DPR RI menegaskan kasus human trafficking berkedok pengiriman pekerja migran ke luar negeri tidak boleh dibiarkan. Pelaku kasus ini harus mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya. Kasus human trafficking bermodus rekrutmen pekerja migran Indonesia ke luar negeri kembali terjadi. Terkuaknya sindikat perdagangan manusia di wilayah Batam dan seorang tenaga kerja wanita Indonesia yang menjadi korban human trafficking di Suriah menambah daftar panjang tindak pidana perdagangan orang di tanah air. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa, lemahnya penegakan hukum menyebabkan kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. Untuk itu, ia meminta agar pelaku perdagangan manusia mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera. Bagaimana cara mematakannya adalah memberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Siapa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Republik ini, maka jatuhkan tindak pidana yang sanksi yang sebesar-besarnya sehingga dia tidak mengulangi lagi. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menambahkan, modus terbanyak yang digunakan dalam kasus human trafficking adalah tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Neti mendesak pemerintah menegakkan kembali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kita bekerja sekuat tenaga di titik hulu ya. Seperti apa proses sosialisasi dan pencegahan human trafficking? Karena di situ sangat jelas ya, jika ada salah satu dari 3 ciri human trafficking atau perdagangan orang, semua orang harus bergerak begitu. Mulai dari masyarakatnya memiliki awareness, kemudian aparat desanya, sampai kemudian penegak hukum gitu. Ken dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan hingga saat ini masih menanti langkah pemerintah untuk segera mengirim draft dan naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset dan agar dapat segera dilakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Desakan agar segera dimulai pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset semakin kencang. Namun akibat tertundanya draft dan naskah akademik RUU perampasan aset yang tak kunjung dikirim pemerintah, DPR terkena imbasnya. DPR sendiri sudah sangat siap membahas RUU perampasan aset tersebut, yang awalnya diinisiasi oleh pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliani mengatakan,
DPR tidak bisa membahas RUU perampasan aset ke tahap selanjutnya jika pemerintah sendiri tidak kunjung mengirim draft dan naskah akademiknya. Akibatnya, publik menilai legislatif terkesan memperlambat pembahasan RUU tersebut sehingga dinilai tidak mau ikut dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal, DPR sendiri hingga saat ini masih menanti langkah pemerintah. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Justru dengan ini saya kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU perampasan aset, justru kita seharusnya berbalik tanya bagaimana pemerintah, apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Saya rasa ini belum sepenuhnya, karena ketika ini sudah sepenuhnya seharusnya itu ada wujud dengan surat Presiden. Nah, karena sampai hari ini surat Presiden itu belum ada, maka kita dalam posisi yang kita belum bisa membahas tentunya gitu. DPR berharap pemerintah tidak tarik ulur mengenai pembahasan RUU perampasan aset ini dan jangan mendiskriminasikan seolah-olah DPR tidak mau membahas RUU ini. Melihat kencangnya desakan publik untuk segera disahkannya RUU perampasan aset menjadi undang-undang, DPR masih menanti niat baik dari pemerintah. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat kehabisan bahan bakar pada saat mudik Lebaran tahun ini, DPR RI meminta Pertamina menyiapkan SPBU kantong berupa mobil tangki yang disiagakan di beberapa titik. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak, terutama di jalur mudik untuk mendukung kelancaran perjalanan mudik Lebaran. Usai rapat kerja dengan Dirut PT Pertamina, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, pergerakan arus mudik yang menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan melonjak tinggi. Untuk itu, ketersediaan bahan bakar minyak perlu menjadi perhatian khusus Pertamina. Demi menghindari kemacetan akibat kehabisan bahan bakar, Pertamina juga harus menyiapkan SPBU kantong berupa mobil tangki yang disiagakan di beberapa titik. Bottleneck masalah sudah kelihatan, terutama misalnya antisipasi terhadap kemacetan yang angkut. Banyak kendaraan-kendaraan yang kehabisan BBM. Maka antisipasinya adalah bagaimana persiapan-persiapan motor-motor yang siap didistribusikan ke daerah-daerah kemacetan untuk mengisi BBM mobil yang kehabisan bahan bakar dengan nomor khusus yang sudah disiapkan oleh PLN. Tadi sosialisasinya saya minta untuk segera dimasifkan sehingga antisipasi ini tersosialisasi ya. Dan itu sudah disiapkan juga koordinasi dengan kepolisian dan jasa marga untuk jalan bagi motor-motor yang siap angkut BBM menuju ke daerah-daerah kemacetan itu juga sudah memakai counterplay-nya ya. Arya berharap dengan perencanaan yang baik dan sosialisasi yang masif, risiko terjadinya antrean di SPBU akan berkurang. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Publik sangat berharap rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana dapat segera diundang-undangkan. Rancangan undang-undang ini diyakini akan memberikan preseden baik dalam usaha pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk tetap bersama kami di TVR 09. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Diketahui rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk ke dalam daftar panjang program legislasi nasional atau Prolegnas DPR RI 2019-2024. Rancangan undang-undang tersebut tercatat menjadi rancangan undang-undang usulan pemerintah. DPR RI menegaskan saat ini sedang dalam posisi menunggu surat presiden atau surpres serta draft naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset dari pemerintah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Terungkapnya, kekayaan fantastis pejabat pemerintah belakangan ini menjadi momen untuk menggaungkan rancangan undang-undang perampasan aset. Mewujudkan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dipercaya akan memperkuat regulasi dalam penyelamatan uang negara, sekaligus menjadi jawaban dari kejengahan publik terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Namun, nasib pembahasan RUU perampasan aset berada di tangan pemerintah. Sebab hingga saat ini, pemerintah belum mengirimkan penyelesaian draft dan naskah akademik kepada DPR. Mengingat RUU ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Itu belum ada naskah akademik atau draft yang diserahkan atau diusulkan oleh pemerintah kepada DPR melalui Komisi 3. Saya belum tahu itu, belum ada. Setahu saya informasi itu belum ada. Gitu. Karena itu tentu tidak bisa kemudian RUU perampasan aset ini disahkan, gitu kan harus dibahas dulu. Ya materi untuk membahas tidak ada, gitu, belum ada. Gitu. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Apakah kan ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh internal pemerintah ya, yang kemudian disampaikan kepada kita. Nah, justru dengan ini saya, kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU perampasan aset, justru kita seharusnya berbalik tanya, bagaimana pemerintah, apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Sejatinya, RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2023. Artinya, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendukung penuh pembahasan RUU perampasan aset secara prioritas. Kita juga belum bahas belum juga cek mengenai naskah akademik
maupun daftar inventarisasi masalah. Tetapi yang pasti semua undang-undang yang masuk dalam prolegnas tentunya kita akan bahas sesuai dengan skala prioritas. Selama ini, kewenangan penegak hukum dalam perampasan aset masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada prakteknya, proses eksekusi aset membutuhkan waktu panjang. Dari tahap penyelidikan hingga eksekusi, setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun. Oleh karena itu, hadirnya RUU perampasan aset akan memangkas waktu penindakan dan memberikan kewenangan penegak hukum dalam menjangkau aset. Baik perampasan aset pejabat yang diperoleh dari pendapatan tidak wajar maupun melalui praktek tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Tak heran bila RUU perampasan aset ini digadang-gadang sebagai senjata utama pemberi efek jera kepada koruptor. Tetapi barangkali juga agar persepsi tentang RUU ini itu juga luas ya, kemudian juga publik memahami dengan baik, ini perlu juga disosialisasikan. Sebab yang terkesan di ruang publik kan selama ini kalau RUU perampasan aset tindak pidana itu seolah-olah hanya dengan tipikor saja, dengan tindak pidana korupsi. Padahal itu RUU yang terkait dengan perampasan aset untuk tindak-tindak pidana yang lain juga. Sepak terjang usulan RUU perampasan aset sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2003 silam. Bahkan pernah masuk prolegnas tahun 2014 dan periode 2015 sampai 2019. Butuh keseriusan pemerintah dan DPR untuk menjaga upaya realisasi pengesahan RUU perampasan aset di tahun 2023. Pemirsa, bagi umat muslim, kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi merupakan kota yang sangat familiar karena kota ini memiliki arti penting dalam agama Islam. Kedua kota tersebut memiliki sejumlah hal yang menarik dan menakjubkan yang bahkan memenangkan rekor dunia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 09. Jika pada umumnya Mekah dikenal sebagai tanah suci karena terdapat Masjidil Haram serta Ka'bah yang merupakan simbolnya, maka Madinah merupakan tanah suci karena terdapat Masjid Nabawi yang merupakan pusat dari kekuasaan Islam. Nah, kedua masjid ini memiliki pesona yang sangat indah dan kuat, tidak hanya terlihat dari bangunannya yang kokoh, besar, dan kuat. Tapi kedua masjid ini memancarkan sinar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sinar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Haram memancarkan keagungan Sang Kholik, sedangkan Masjid Nabawi menggambarkan kebesaran Muhammad. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Hai pemirsa Intips TVR Parlemen, kali ini pemirsa kita ajak untuk berjalan-jalan ke Arab Saudi. Tahu nggak, hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin cukup lama loh pemirsa. Raja Arab Saudi pun juga cukup sering berkunjung ke Indonesia dan tentunya berkunjung ke gedung Parlemen DPR RI. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1950-an, bahkan masih membekas hingga sekarang. Jika pemirsa berkunjung ke Arab Saudi dan melihat pohon hijau yang rimbun di kanan kiri jalan, nah itu adalah pohon oleh-oleh dari Presiden Soekarno dari tahun 1955. Orang Arab Saudi menyebut pohon yang dikenal dengan nama pohon Mindi itu dengan sebutan pohon Soekarno. Wah, ternyata Indonesia menyumbang hijaunya Arab Saudi ya. Selain menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia juga menyumbang pengunjung ziarah ke Arab Saudi melalui ibadah umroh. Jumlahnya tidak main-main, setiap tahun mencapai 500.000 lebih jamaah umroh yang berkunjung ke Arab Saudi. Nah, yuk kita ajak pemirsa berziarah kemana lagi kalau bukan kedua kota yang menjadi tempat suci umat Islam, Kota Mekah dan Kota Madinah. Sekarang kita berkunjung ke Kota Suci Mekah, kota yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad sekaligus menjadi kota tempat lahirnya agama Islam. Di Kota Mekah terdapat Ka'bah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ka'bah yang berbentuk kubus ini kini digunakan sebagai arah atau kiblat untuk beribadah bagi umat Islam. Berada di dalam masjid suci yang dikenal dengan Masjidil Haram. Setiap tahunnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mengunjungi Ka'bah untuk berdoa langsung, baik dalam momen ibadah haji yang hanya terjadi setahun sekali atau dalam momen ibadah umroh yang bisa dilaksanakan kapan saja. Di sekitar Masjidil Haram, tentunya umat muslim bisa menanti-nanti untuk mengikuti sholat berjamaah langsung di depan Ka'bah. Umat Islam melakukan berbagai ritual keagamaan yang masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Seperti kegiatan tawaf atau kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat tawaf, pemirsa bisa menyentuh langsung Ka'bah mulai dari Hijir Ismail hingga mencium batu suci yang dikenal dengan Hajar Aswad. Selesai tawaf, pemirsa bisa melanjutkan kegiatan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah secara bolak-balik. Kegiatan sa'i ini mengingat perjuangan Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Perjuangan Siti Hajar inilah yang kemudian menjadikan Masjidil Haram menjadi kota suci sejak dahulu. Karena di daerah tandus Mekah ini akhirnya mengalir air suci yang dikenal dengan mata air Zam-Zam. Di Mekah, untuk mengetahui sejarah peradaban Arab Saudi, pemirsa bisa berkunjung ke Museum Al-Amaudi. Museum yang menyajikan keunikan warga Arab Saudi dilihat dari sisi gaya hidup atau kebiasaan masyarakat Arab Saudi.
Dari kota Mekah, kita mengunjungi satu lagi kota suci umat Islam di Arab Saudi. Di mana lagi kalau bukan kota Nabi, yaitu kota Madinah. Di kota Madinah inilah sejarah mengukir peradaban bagi umat Islam. Nabi Muhammad wafat di kota Madinah, kota yang dia bangun menjadi kota modern Islam pertama di dunia. Di kota Madinah terdapat Masjid Nabawi. Di dalam masjid terdapat beberapa tempat suci sekaligus bersejarah. Di antaranya adalah makam Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Raudah. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga ada mimbar Nabi. Di sini konon dulu Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada masyarakat Madinah. Karena dakwahnya yang penuh cinta kasih, masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam hingga kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat indah dengan ornamen Islam yang sangat menarik. Di Masjid Nabawi, pemirsa bisa beribadah dengan sangat nyaman dan khusyuk karena lingkungan Masjid Nabawi yang berkesan modern dan Islami. Nah, itu tadi beberapa hal penting dan menarik yang bisa kita informasikan untuk pemirsa TVR Parlemen. Setelah ini, apakah pemirsa tertarik untuk berkunjung ke Arab Saudi? Tentu dong, bagi umat Islam kan beribadah haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Nah, namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya. Saya Wam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.